Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi'anihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi anjumil zahira. Salatan wa salaman da'ini ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan ibu kita Habib Husain bin Muhammad Al-Kaf, Al-Ustaz Sa'id Nadifi, Al-Ustaz Ibrahim, Ustaz Irwan, serta para asatidz yang lain, para jamaah masyarakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salah satu karunia yang Allah berikan kepada kita adalah digiringnya kita untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan talabul ilmi. Faman dhanna anna talabal ilmi laysa bijihadin faqad naqasa fi aqlihi wa dinihi, kata Abi Darda. Jadi Abi Darda ini meriwayatkan sebuah riwayat hadis yang berbunyi, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan yang di situ nanti dia akan bersentuhan dengan ilmu, maka akan Allah gampangkan jalan menuju surga. Dibahas oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Di antara ucapan Abi Darda adalah, siapa yang menyangka bahwasanya berjalan menuntut ilmu itu bukan jihad fi sabilillah, berarti kurang akal dan agama. Faqad naqasa fi aqlihi wa dinihi. Ucapan ini pernah disampaikan oleh Sayyid Habib Umar ketika beliau membuka jalsah ini. Ketika waktu itu kita minta beliau untuk merekam dan memberi sambutan pada pembukaan, beliau singgung. Dan bahkan beliau mengatakan, idza aradallahu biqaumin khairan, bila mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki baik kepada seseorang, saqahu ilaihi man yu'allimahu dinan, maka akan Allah giring kepadanya orang yang mengajarkan agama. Agama siapa? Agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita bisa menuntut ilmu. Jadi untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan yang begitu luar biasa, ya tadi kita dengarkan dan kita alami sendiri bagaimana rupanya kita bisa rajin baca Quran, rupanya kita bisa rajin bersedekah, rupanya kita bisa rajin untuk menjaga mulut, iya kan, di bulan Ramadan. Apa kita ini menyembah Allah, bukan menyembah bulan, bukan menyembah Ramadan. Semestinya nilai-nilai itu sepanjang waktu dan sepanjang saat. Jadi selesai Ramadan, salah satu bentuk keberhasilan Ramadan adalah bertambahnya ketakwaan seseorang. Bertambahnya ketakwaan seseorang kapan itu? Tatkala dia bisa menjaga istiqamah di dalam nilai-nilai baik yang selama ini dia lakukan. Nah, bagaimana untuk menjaga? Ada dua hal yang mesti diperhatikan untuk kita menjaga nilai-nilai baik, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah talabul ilmi dan menuntut ilmu. Banyak orang-orang di zaman saat ini malas menuntut ilmu. Ada kalanya karena godaan syaitan dan kawan musuh. Ada kalanya karena takabur, merasa ilmunya sudah cukup.
dia enggan untuk menuntut ilmu lagi, merasa dirinya sudah hebat, sehingga tidak menghiraukan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikatakan kalau yu'azzim syiar Allah fa innaha taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah, dan di antara syiar Allah yang terbesar adalah adanya majelis-majelis ilmu. Itu adalah syiar Allah yang terbesar. Apalagi yang kita angkat adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau ini kurang apa alim, kurang apa ibadah, kurang apa ilmu. Beliau masih mengatakan nazil tuqal, saya masih menuntut ilmu, masih senantiasa menuntut ilmu. Kita kalau berhenti di dalam menuntut ilmu, nah ini dikhawatirkan. Makanya dikatakan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la burika liyawm tala'at syams wa lam yazdad fihi. Tidak ada keberkahan bagi sebuah hari di mana matahari terbit tapi tidak bertambah. Itu Nabi yang berkata seperti itu. Artinya, apalah artinya sebuah waktu yang dilewati oleh beliau, seperti yang hari yang dilewati oleh beliau, tapi tidak ada ilmu, itu bagi Nabi Muhammad tidak ada keberkahan. Seakan-akan sia-sia waktu yang beliau lewati. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk berdoa, minta tambahan. Minta tambahan apa di sini? Tambahan harta, agak tambahan flow, popularitas, ketenaran, keterkenaan. Tapi Allah mengatakan qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, katakan wahai Muhammad, Rabbi tambahilah, zidni ilma, tambahin bagiku ilmu. Paham? Apalagi ilmu itu membuat kita lurus di dalam beribadah. Dan kita hadir ke majelis semacam ini, pada hakikatnya ini bukan karena kita nggak ngerti agama. Alhamdulillah banyak yang ngerti agama, tapi di dalam rangka untuk mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena pengingat ini bermanfaat bagi orang-orang mukmin, bukan orang-orang jahili, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang munafikin, bukan. Apalagi orang-orang kafirin, tidak. Tapi ini dikatakan mukminin. Siapa orang-orang mukmin? Orang-orang mukmin adalah orang-orang yang baik. Tapi meskipun itu adalah orang yang baik, masih butuh untuk tadzkir, untuk diingatkan, untuk Nah, begitulah semestinya kita di dalam hidup ini. Di samping setiap amal yang kita lakukan, bila mana tidak berdasarkan ilmu, maka amal itu adalah amal yang sia-sia. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Meskipun benar, sesuai, tapi dia asal ketepatan benar misalnya, maka amal itu enggak diterima. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka percuma itu amalnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan." Janganlah kau berhenti atau melakukan sesuatu yang kau tidak punya ilmu, meyakini sesuatu yang kau tidak punya ilmunya, apalagi cuma ikut-ikutan. Nah, ini banyak orang itu ikut-ikutan. Makanya kalau Dajjal nanti datang, orang-orang yang suka ikut-ikutan ini yang paling gampang untuk dipengaruhi oleh Dajjal. Kenapa? Karena hidupnya tidak dengan ilmu.
tapi dasarnya ikutan. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la takunu im'atan. Janganlah engkau menjadi orang yang ngikutin model. Apa namanya? Ada orang jualan ini beli semua. Lagi ngetren ini ikut semuanya. Punya buka TikTokan semuanya. Kenapa? Karena ikut. La takunu im'atan. Janganlah menjadi orang yang terombang-ambing. Berwakti mau tersebut kata Nabi. Tapi mantapkanlah dirimu. Yaquluna in ahsanan nas ahsana. Kalau orang ikut baik, saya akan baik. Kalau enggak, ya enggak. Itu im'ah namanya. Ngikutin arus yang tidak jelas. Tapi orang mukmin adalah optim, orangnya mempunyai prinsip. Prinsipnya tidak bisa dirubah. Prinsipnya bukan berarti dia tekad, dia fanatik, tidak. Karena kefanatikan yang ada pada dirinya berdasarkan ilmu, berdasarkan dengan akal yang sehat. Dakwah yang dilakukan pun juga akan senantiasa lurus istiqamah. Kenapa? Karena atas dasar basirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Ad'u ila Allahi. Qul hadhihi sabili, katakan wahai Muhammad, ini adalah jalan. Ad'u ila Allah, saya mengajak kepada Allah. Bukan kepada partai, bukan kepada sosok, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok dan golongan, tapi mengajak kepada Allah. Ad'u ila Allah ala basirah, atas dasar hujjah, atas dasar strategi, atas dasar ilmu yang benar. Ala basirah. Bukan apalagi ikutan. Semangat begini itu, semangat begitu, ikut. Im'ah ini namanya. Kata Nabi Muhammad SAW. Orang berilmu kagak, dia akan jelas arah. Sehingga kalaupun fitnah terbesar datang ke muka bumi ini, orang yang berilmu tidak akan pernah tersesat. Itu Dajjal bagi orang dalam kondisi krisis, dalam kondisi paceklik, dalam kondisi sangat membutuhkan kelaparan. Dajjal datang, minta apa dikasih. Orang kehausan, boleh dong minta es krim, dikasih es krim. Orang lagi butuh, bahkan orang saat itu sedang keringan, mereka minta, bisa nggak turunkan hujan? Hujan, datang hujan. Tinggal apa Dajjal kepada orang-orang yang semacam itu? Dia akan, ayo saya Tuhan kalian. Oh, ini memang benar-benar Tuhan. Orang itu semuanya dielulukan Dajjal, dituhankan. Sampai ketika sampai di Hijaz, sampai di pintu Madinah, dia tidak bisa masuk ke dalam kota Madinah. Itu Dajjal. Tapi orang-orang munafik yang ada di dalam kota Madinah, itu Madinah bergerak. Apa ibaratnya orang bersin, kota Madinah bersin. Itu mengeluarkan orang-orang yang munafik dari dalam. Orang pada lari, orang-orang yang beriman ada dua kelompok. Ada kelompok yang lari, itu orang yang utama, dan ada yang lebih utama lagi. Ada yang lari ke gunung-gunung. Mereka hanya makan dari minum hewan-hewan ternak, dari susu kambing, sapi, ya. Mereka karena kafir di dini, mereka lari dengan agama. Nanti dia akan bisa. Begitu pula ada sekelompok yang lebih agung dari mereka, di mana makannya menggunakan zikrullah. Fada'uhum zikrullah. Mereka makan dengan berzikir. Ya cuma berzikir kenyang. Ada kelompok seperti itu. Lari dari fitnah Dajjal. Tapi ada orang berilmu, mempunyai sanad yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW ilmu. Ketika berjumpa dengan Dajjal, dengan beraninya dia mengatakan, "Kamu Dajjal yang telah diucapkan
diceritakan oleh Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marah Dajjal. Dan dia mengatakan, saya Tuhan. Enggak, kamu Dajjal. Wahai A'war. A'war ini orang yang picat, yang punya mata satu. Saya, oh, memangnya Tuhan itu apa? Tuhan itu bisa menghidupkan dan mematikan. Langsung dibelah orang dengan bergaji, dibelah, terbelah menjadi dua. Orang terbelah menjadi dua, mati dong. Ya. Habis itu dihidupkan lagi sama Dajjal. Hidup lagi. Ah, sekarang bagaimana? Saya wahil mauta. Saya bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup. Kata orang ini, enggak, kamu Dajjal. Padahal sudah dimatikan, jadi pendiriannya tetap tidak tergoyahkan dengan fitnah apapun, bahkan fitnah semacam Dajjal. Karena Nabi kami, Nabi Muhammad telah menceritakan tentang kamu. Akhirnya mau dibunuh beneran sama Dajjal, nggak bisa, hilang kesaktian Dajjal. Sehingga merasa kesaktiannya hilang, dia udah tiba, merasa dekat ajalnya, lari ke Syam, nanti ketemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam yang sudah turun, ketemu dengan Imam Mahdi, dan akhirnya Dajjal dibunuh di situ. Apa yang dari cerita ini yang bisa kita ambil? Yang bisa kita ambil adalah orang yang bersambung dengan Nabi Muhammad, yang bersambung dengan ilmu, maka mereka tidak akan pernah tergoyahkan dengan fitnah apapun. Paham? Fitnah yang terbesar semacam Dajjal saja enggak goyah, apalagi cuma recehan-recehan fitnah. Kenapa? Karena mereka punya pegangan, mereka punya sanad. Tiap langkah-langkahnya berdasarkan basirah, berdasarkan mata hati yang kuat. Kalau dia tidak mempunyai mata hati yang kuat, paling tidak dia punya guru, yang gurunya punya guru, yang gurunya punya guru, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga melangkah pun bukan meraba-raba, bukan seperti orang yang di dalam kegelapan dia melangkah, bingung mau ngapain, ini yang benar yang mana ini, bingung. Kenapa? Karena dia tidak punya basirah. Tapi mereka orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu, punya basirah. Ad'u ila Allah ala basirah, ala basirah. Maka berkah segala-galanya, berkah ilmunya, berkah hidupnya, diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah di dalam Al-Quran itu yang mengatakan untuk disampaikan kepada oleh Nabi Muhammad, pun katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalan, ad'u ila Allah. Jalanku itu apa? Jalanku bukan mengajak ribut, bukan membuat provokasi, bukan mengajak hal-hal caci maki, apalagi mengajak membenci, tidak. Tapi ad'u ila Allah, mengajak kepada Allah. Siapa ini? Ucapan Nabi Muhammad yang diperintahkan oleh Allah, yang diabadikan di dalam Al-Quran. Ad'u ila Allahi ala basirah, dengan hujjah yang jelas. Ana wa man ittaba'a, aku dan orang-orang yang ikut dengan. Jadi jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili ana wa man ittaba'a, aku dan orang-orang yang mengikuti. Jadi orang yang mengikuti Nabi Muhammad siapa? Yang nantinya mendapatkan maqam ma'iyah, kebersamaan. Ana wa man ittaba'a. Siapa kerjanya? Ad'u ila Allah, mengajak ke jalan Allah. Mengajak ke jalan Allah itu apa? Mengajak ke jalan Allah, orang semakin cinta kepada Allah, semakin ngerti hukum-hukum Allah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad, semakin memberi pencerahan dan mengatakan sesuatu yang benar,
dengan dasar-dasar yang benar, bukan yang menyatukan, bukan yang memecah belah, bukan yang mengajak ini dan itu, tapi ad'u ila Allah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan semua ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang bersama, yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang bersamaan dengan at-tazkiyah, ilmu yang bersamaan dengan pembersihan hati. Karena hati kalau tidak dibersihkan, tidak dijernihkan, tidak diasah, maka percuma. Kata Sayyid Nabi Umar beliau mengatakan, la bahru minal ilm qad yufsiduhu qatrun minal hawa. Punya ilmu seperti lautan, itu bisa rusak hanya setetes daripada hawa nafsu. Kenapa? Di saat hawa nafsunya tidak baik. Jadi ibarat hati ini, ibarat tempat wi'a disebutnya. Wi'a. Ini kan ilmu itu ibarat air. Kalau airnya jernih, gimana? Tempatnya juga bersih. Cakep kan? Diminumnya juga enak. Tapi di saat tempatnya keruh, bekas kopi, meskipun yang dituangkan air zam-zam, keruh atau tidak? Keruh. Begitu pula hati. Di saat hati ini keruh, masuk ilmu, masuk ini, percuma. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad min Allah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi hidayah tidak bertambah, maka yang bertambah apa? Natijahnya, hasilnya, lam yazdad min Allah illa bu'da, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Paham? Kalau kita seperti itu, istiqamah, ada pengajian paling tidak seminggu sekali. Masya Allah, alhamdulillah. Habib Hussein, mudah-mudahan sabar bersama kita. Ya, kalau Habib Hussein udah bosan, berat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, mengajar kita semua dengan ilmu-ilmu yang ala Rasul. Begitu pula ustaz-ustaz yang lain, kita doakan mudah-mudahan yang aktif, yang mau ikut mengajar, ikut meramaikan, mudah-mudahan diberkahi semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, mencari nafkah yang halal. Itu bekal kita. Mencari nafkah yang halal. Kullu lahmi nabatat minal haram fannaru auladi. Setiap darah daging yang ditimbulkan dari perkara yang haram, maka itu lebih layak untuk neraka. Sebaliknya, man akalal halal ata'at jawarihahu sya'at an aba. Siapa yang makan daripada perkara yang halal, maka akan taat anggota tubuhnya itu, mau tidak mau, dengan sendirinya. Jadi ringan ke masjid, murah senyum, tidak suka menggunjing, tidak dongkolan, tidak ini. Kenapa? Karena yang dikonsumsi, yang dimakan adalah perkara yang halal. Makanya dikatakan bahwasanya mencari nafkah yang halal ini termasuk prioritas dalam hidup. Pernah ada orang ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berdoa kagak pernah diterima. Kenapa? Maka beliau mengatakan, atif mat'aman ustajab da'watan. Ayo perbaikin makanan, makan perkara yang halal, maka doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti menjaga diri. Dan orang yang bekerja mencari nafkah yang halal, itu nilainya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, man bata ala iyadihi bata maghfur. Siapa yang tertidur di malam hari kecapean karena siang harinya mencari nafkah yang halal, maka dia tertidur itu mendapatkan maghfirah dari Allah.
seperti orang yang hadir majelis, seperti orang yang ngaji. Baka maghfurun lah. Jadi di malam itu dia mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sedang berpuasa. Maka suatu saat ada orang lagi bersama Nabi, para sahabat, tahu-tahu ada pemuda lewat bawa kapak, mudanya gagah. Saat itu Nabi sedang berbicara tentang keutamaan jihad fisabilillah. Maka dikatakan kepada beliau, ya Rasulullah, lihat tuh anak muda, gagah banget orangnya, tapi saya kegagahannya tidak dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Akhirnya Nabi ingin meluruskan makna jihad. Beliau mengatakan, idza kharaja yas'a min ajli walidayhi kabirain fa huwa fisabilillah. Kalau orang ini keluar untuk melakukan mencari nafkah yang halal karena menafkahi kedua orang tuanya yang sudah tua renta, maka itu fisabilillah. Wa idza kharaja yas'a min ajli auladihi sighara fa huwa fisabilillah. Kalaupun untuk menafkahi anak istrinya juga fisabilillah. Bahkan kata beliau, wa idza kharaja yas'a afan ala nafsihi fa huwa fisabilillah. Bahkan kalau dia keluar karena demi menjaga dirinya, biar menjaga kehormatannya, biar gak jadi orang peminta-minta yang ditunggu bantuan, belas kasihan orang lain, ya kan? Biar tidak seperti itu, tapi dia hidup mandiri. Untuk itu bahwa bisa orang itu juga bisa wa idza kharaja yas'a takafur wa sum'atan fa huwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia bekerja tapi tujuannya untuk pamer, biar gue dikatakan orang kaya, status sosial harus naik karena mengukur kedudukan dengan harta misalnya. Dia bekerja, dia fa huwa fi sabili syaitan. Yang demikian itu di jalan syaitan. Pekerjaannya sama. Makanya menuntut perkara atau mencari nafkah yang halal itu adalah prioritas di dalam hidup. Jangan sampai kita memakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'atun minal haram yaqulu mithlul bina'i fawqa mawjin yujam. Ketaatan. Kita udah taat nih. Sholat, puasa, tapi makannya makan dari perkara yang haram. Maka sama dengan orang yang membangun rumah di mana? Di atas ombak. Bisa nggak? Jadi di pinggir pantai bangun dikit-dikit terjatuh, percuma, roboh. Kenapa? Karena dia makan dari perkara yang haram. Jadi dua hal, menuntut ilmu dan mencari nafkah yang halal adalah prioritas dalam hidup. Untuk menjadi jalan, untuk mendapatkan jalan kebahagiaan di dunia dan jalan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semua. Kehidupan kita diberkahi oleh Allah, rumah tangga kita diberkahi oleh Allah. Yang belajar mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja mudah-mudahan dibukakan pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang punya hutang mudah-mudahan segera dilunasi hutang. Selanjutnya sebelum kita akhiri, saya minta bantuan Fatihah pada sore tadi guru kami Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil, di mana saya telah belajar pada beliau meninggal dunia wafat pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah ampuni segala amalnya, termasuk orang yang saleh, cinta kepada Ahlul Bait, luar biasa. Kami pernah belajar kitab Jamul Jawami pada beliau, belajar kitab Ibnu Aqil, Syarah Al-Ibnu Malik pada beliau sebelum kami berangkat ke Hadrat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau, Allah lapangkan kuburan beliau. Mudah-mudahan Allah gantikan segala perjuangan beliau oleh para putra putrinya, murid-muridnya dengan sebaik mungkin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan beliau bersama dengan baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kepergiannya bukan menjadi malapetaka bagi umat ini, tetapi kepergiannya menjadi keberkahan bagi umat ini. Ala hadhihi wa kullu niyatin salih jami' syamil. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Untuk doa